Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Hasanah, CGP Angkatan 8, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk fasilitator saya yaitu Ibu Haspawati SPD MSI dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Siti SPD. Sebelum menonton aksi nyata saya, izinkan saya untuk membaca pantun. Jalan-jalan ke Samboja, jangan lupa membeli mangga. Jalan-jalan ke SMA 2, silakan simak aksi nyata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru dan pegawai SMA Samboja, semoga pada pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka rapat dinas awal tahun pelajaran 2023-2024 yang agenda utamanya adalah pembagian tugas ya. Nah, namun dari Bu Hasanah ada informasi ke saya akan menyampaikan apa ya, tugas guru penggerak berbagian. Kita beri waktu dulu Bu Hasanah, baru kita pembagian tugas dan lain-lainnya. Berikan waktu, silakan. Terima kasih kepada Pak Sekolah, Pak Juruhan yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin berbagi materi. Jadi untuk tugas guru penggerak saya pada aksi nyata modul 1.4 yang mana bagi sesi dengan rekan guru mengenai tentang konsep modul 1.4 budaya positif. Konsep kunci modul 1.4 yang budaya positif ialah ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan terakhir yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan, yaitu sebelum kita masuk ke disiplin positif dan nilai kebajikan ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, jadi paradigma kita sebagai guru yaitu adanya teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, yaitu stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihannya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon berikutnya ialah pemaksaan. Ada pada saat bukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus berikutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Seharusnya pada teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Nah, jadi pada disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Blaser itu kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid atau orang lain. Yang dapat mengontrol diri kita sendiri ialah hanya diri kita. Jadi pada saat mungkin kita coba belajar untuk memaknai disiplin, itu belajar kontrol diri dengan
yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya boleh model berpikir menang-menang, berkolaborasi, proses terus menciptakan pilihan-pilihan baru. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu adanya dari motivasi. Motivasi intrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, dalam motivasi ini ada namanya nilai-nilai diberikan di peserta. Kita bisa membuat kegiatan kelas di kelas kita untuk mencapai disiplin positif. Terus ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Pada posisi kita sebagai manajer, kita melakukan yang adanya segitiga retribusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol ini, adanya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Nah, setiap orang pun juga memiliki adanya kebutuhan 5 dasar manusia ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan terakhir, kebebasan. Menurut Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, yang mana menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di Hajar Dewantara, Pikiran Persepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima dari tahun 2013, halaman 410. Nah, jadi dalam disiplin positif ini dari motivasi eksternal dan motivasi internal dari diri kita dapat ditingkatkan dari sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang terdapat dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Mandiri itu kesadaran akan diri dan situasi. Dan kedua, regulasi diri. Nilai kebajikan yang bergotong royong, yaitu berkolaborasi, kepedulian dan berbagi. Nilai kebajikan untuk penjagaan global, yang pertama mengenal, menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Nilai bernalar kritis, yaitu memperoleh dan proses informasi. Yang kedua, analisis dan evaluasi penalaran. Dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Yang terakhir, nilai kebajikan kreatif. Pertama, gagasan orisinal. Kedua, karya orisinal. Dan keluasan berpikir. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dalam budaya positif ini kita berusaha untuk menerapkan nilai kebajikan kepada murid sesuai dengan profil belajar pada sekolah. Berikutnya, 3 motivasi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ada beberapa motivasi eksternal dan motivasi internal sesuai menurut dengan Diana Gosen. Penghargaan juga bisa dikatakan hukum. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan ini berakibat yaitu pengaruh jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan. Yang berikutnya itu penghargaan tidak efektif. Yang berikutnya penghargaan merusak hubungan. Yang berikutnya penghargaan menurunkan kualitas.
Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita sebagai guru memberikan penghargaan kepada murid, salah satunya itu dapat menurunkan kualitas murid dan bisa juga mematikan kreativitas karena mikirnya dapat penghargaan, jadi tidak dalam motivasi bagi dia sendiri. Nah, jadi ada beberapa bentuk apresiasi atau penghargaan. Nah, jadi dalam apresiasi ini atau memberikan pengakuan yaitu secara khusus yaitu kepada murid itu sendiri. Terus yang kedua ada beri pengakuan secara pribadi atau beri pengakuan secara kepada semua murid. Nah, jadi penghargaan ini tidak hanya kepada satu orang, tapi bergantian seluruh murid sesuai dengan apa yang dia miliki. Yang berikutnya ialah beri pengakuan secara konsisten. Terus yang terakhir, penghargaan itu bersifat pada fokus proses. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Phase Theory, survival itu merupakan kebutuhan fisiologis dan 4 yang lainnya merupakan kebutuhan psikologis. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kebebasan. Jadi semua manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, keyakinan kelas salah satu juga budaya positif di sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah bisa kita lakukan kepada murid. Cara menggunakan yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Nah, jadi pada keyakinan kelas ini merupakan pernyataan-pernyataan universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya kalau kita menggunakan peraturan kelas dilarang membuang sampah. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini mengubah kalimat kata larangan menjadi kalimat positif. Terus berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Terus berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan secara pendapat. Nah, jadi dalam keyakinan kelas ini biasanya kita sendiri membuat kesepakatan atau peraturan kelas. Tapi dalam keyakinan kelas ini seluruh murid dan guru pun juga bisa memberikan surat pendapatnya untuk menjadikan suatu keyakinan kelas di kelas itu sendiri. Yang terakhir yaitu selalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya misalnya di kelas kita ini siswi semua, tidak ada siswanya, pada pembukaan kelas berikutnya misalnya kelas itu berubah menjadi perempuan dan laki-laki gabungan, kita bisa mengubah keyakinan kelas sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikutnya itu materi tentang 5 posisi kontrol. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi salah satu contoh perbuatan dari yang menghukum yaitu menghakim atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dari segi perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Atau murid berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Dampak murid yaitu selalu mengulangi kesalahan. Yang kedua yaitu ketika guru menjadi posisi membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya dari ketika guru mempunyai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Ketika posisi guru membuat orang merasa bersalah ini dampak pada murid yaitu murid merasa rendah diri. Ketika posisi kontrol kita sebagai teman yaitu kita bisa saja membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
demi ibu. Masa kamu tidak mau demi ibu? Terus hasilnya murid itu akan ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, jadi posisi sebagai teman ini murid itu akan bergantung kepada gurunya. Nah, jadi dampak pada murid yaitu selain dari dia selalu bergantung, dia merasa dirinya lemah dan tidak bisa mandiri. Posisi yang berikutnya yaitu memantau, yang mana salah satu perbuatannya dia menghitung atau mengukur sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Terus biasanya guru berkata apa peraturannya, yang mana yang sudah kamu langgar. Terus hasil dari posisi ketika posisi guru ini adalah sebagai pemantau yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, jadi murid itu selalu merasa menyesuaikan diri ketika kalau ada gurunya. Jadi tidak sesuai dengan yang dia dari motivasi dia sendiri. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid menetapkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terus dampak pada murid mengenai tentang posisi guru sebagai pemantau yaitu menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid ini selalu takut kalau misalnya ada guru dan dia hanya menitikberatkan kepada sanksi atau hadiah. Misalnya kalau kita melakukan seperti ini, saya kira-kira sanksinya apa ya? Dan lain sebagainya. Terus yang terakhir diharapkan kita sebagai guru yaitu di posisi manajer, yang mana di posisi manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan institusi, yang mana kita bisa memuatkan pribadi murid, dan juga kita bisa menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan juga. Nah, terus ini salah satu perbuatannya itu mengajukan pertanyaan. Yang kedua sesuai dengan perkataan itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hasil dari posisi kita sebagai manajer yaitu memuatkan pribadi murid. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan, memperbaiki keadaan. Yang terakhir, dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi pada posisi kita sebagai guru dalam posisi manajer, jadi murid itu sendiri yang memberikan solusinya ketika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, segitiga institusi ini adalah salah satu contoh untuk menerapkan ketika murid ada kesalahan atau melakukan pelanggaran. Nah, jadi salah satunya yang pertama yang kita lakukan ialah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini ialah salah satu perkataannya atau pernyataannya itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu adalah bukan yang satu-satunya melakukan kesalahan ini. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang mana kita menanyakan murid dengan menanyakan alasan kenapa melakukan tindakan tersebut. Terus berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Iya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas atau di rumah. Nah, jadi yang saya lakukan, saya pada saat murid yang tidak mengerjakan tugas, saya mencoba untuk melakukan segitiga institusi, yang mana saya menstabilkan identitas dengan menanyakan dengan memberikan penguatan bahwa semua orang punya kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan, menanyakan alasan kenapa murid bisa terlambat dalam pengumpulan tugas atau tidak mengerjakan tugas. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, yang mana keyakinan kelas yang kita sudah kita terapkan di kelas, kita tanyakan kembali untuk sebagai penguatan murid. Jadi pada saat murid sudah menjawab keyakinan kelas yang mana yang belum disepakati, maka pada
murid itu sendirilah yang memberikan penyelesaian masalah. Jadi dari materi ini ialah penerapan konsep-konsep budaya positif yang ada di sekolah. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Ibu absen dulu. Hari ini semoga hadir semua ya. Aditya Nugraha, Ahmad Faisal, Andika, Aulia Hendra, Isma Malendra, Kita Tika, Dias Andi, Jaya, Dimas Taufik, Dinar Hadi, Emsan Rio, dua ya, Gita Nur Aziza, Kalimatus, Anastasia, Asmawati, Fesya Melia, Ajar Bu, Indah Kesini, Air Isa, Mutia Pemalia, Naila, Nur Aziza, Nur Hidayah, Nur Sera, Revalia, Rosid, Arif, Ruslan, Salma Sabila, Sarina, Selomita, Sonia, Sona, Suwanto, Syamsul Adin, Yudi Imansyah, Mustabila, baik, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membentuk keyakinan kelas yang ada di kelas 11-3. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang menjadi bersama dari curang pendapat dan membentuk nilai-nilai kebajikan secara umum yang disepakati oleh keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal secara umum saja. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di kelas kita di kelas 11 ini. Berikutnya ialah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Nah, berikutnya yang terakhir ialah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas ini bisa kita ubah sesuai dengan kondisi. Nah, jadi kita langsung ke langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga kelas atau murid-murid di kelas kita ini untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, jadi Ibu minta kalian mencatat peraturan-peraturan yang ada atau kesepakatan yang ada di kelas ini. Coba kita lihat.
Tulis mau kesepakatan apa untuk di kelas kita ini atau peraturan apa? Boleh satu? Satu aja, kamu turun satu. Nah, boleh kalau satu. Yang penting ada yang mau disepakati itu apa aja. Atau peraturan di kelas ini apa? Misalnya tidak boleh menggunakan sepatu di kelas, atau misalnya selalu tepat waktu atau apa? Yang dulu di kelas 10 ada punya peraturan atau kesepakatan boleh. Selain itu apalagi di kelas 10 pernah buat peraturan di kelasnya seperti apa? Sesuai dengan yang Rumah Pablo. Pesan apa? Ya, udah bagus. Boleh pesan apa? Nah, yang sudah bisa sambil dari kalimat yang kalian tulis diubah dalam bentuk positif. Misalnya tadi bunyanya si Bilal tidak boleh membuang sampah di laci meja. Berarti kalimat positifnya apa? Kan kalau tidak kan negatif tuh. Ya, misalnya kalimat positifnya berarti membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti dari pernyataan kesepakatan yang kalian tulis diubah dengan kalimat positifnya seperti apa? Dan misalnya jangan, jadi jangan itu kan kalimat negatif, berarti diubah kalimat positifnya seperti apa?
misalnya kita masuk kelas pas kan bisa ini apa mana tadi tidak apa-apa kalau mau langsung positif bisa. Boleh. Kamu apa sudah tulis yang peraturannya? Berarti kalau positifnya Anda boleh bilang. Berarti apa yuk? Kamu mengambil berarti masih katanya bertanggung jawab dengan hak diri sendiri kan bisa tahu bentuknya tuh. Yang sedang bisa menempel hasil kesepakatannya. Nah, jadi hasil dari kesepakatan yang kalian tulis atau peraturan kelas bisa kalian tempel di sini ya, sesuai barisannya. Nanti yang di sini bisa tempel di sini, yang berikutnya secara bergantian aja ya, biar tidak terlalu kurang. Boleh silakan yang dari sini bisa ditempel hasil curahan pendapatnya bisa ditempel di sini. Boleh di belakang yang sudah ditempel di situ. Sini, di ujung-ujung sini. Ya. Salah kok. Pelan aja. Berurutan. Nah, di bawahnya. Yang lain yang di sebelah sini barisannya silakan lagi. Ya. Bukan duduk di bawah, nanti di sampingnya aja. Ya, atas dari atas. Ya. Agak geser sedikit. Nah, nanti udah cukup teman-teman.
Nah, di sini, pinggir sini. Yang dua. Lanjut sebelah sana, barisan ketiga. Di sana aja, di baris ketiga aja. Ya. Lanjut, yang sebelah kanan baris depan silakan. Oke, sudah. Nah, jadi dari hasil pendapat kalian yang kalian tempel di sini, kita akan bentuk dan menemukan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi salah satu nilai-nilai kebajikan atau yang kalian miliki, misalnya tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi salah satu siapa yang mau membacakan hasil pendapatnya? Ibu tunjuk ya. Silakan yang free dulu di Amel. Nah, jadi silakan baca tulisannya. Yang putri dua baris ini, nanti yang putra dua baris. Silakan Amel. Yang Amelia. Nah, nanti kita bersama-sama menuliskan ini aja. Semuanya. Nah, nanti dari pendapat itu kalian masukkan atau kalian temukan nilai keyakinan apa yang mau kita yakini. Silakan diperhatikan temannya ya. Tidak boleh memakai sepatu saat berada di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah, berarti yang pertama dulu tidak boleh. Memakai sepatu saat berada di dalam kelas. Nah, berarti nilai keyakinan apa yang mau kita yakini? Masuk nilai apa? Jawabkan, disiplin, saling menghormati, disiplin. Berarti silakan ditempel di sini. Terus, ya. Ya, Jika ingin memakai sendal di luar kelas. nah, berarti termasuk termasuk nilai apa? Disiplin. Berarti silakan lagi. Dilarang bermain handphone saat guru menerangkan. Nah, termasuk nilai apa? Disiplin, tanggung jawab atau? Oke, kita tulis dulu. Lanjut. Tidak boleh bolos dalam pelajaran. Nah, termasuk tanggung jawab, disiplin, ada yang lain nilai keyakinannya. Tanggung jawab. Oke, silakan disiplin dulu. Tidak boleh
nilai saling menghormati, termasuk saling menghormati. Boleh. Kan tempel di sini. Makanan atau minuman sebelum habis tidak boleh masuk kelas. Apa? Masuk? Disiplin. Ya. Oke, berarti gantian ya. Yang perempuan lagi satu baris, silakan si Sarah, silakan Sarah. Jangan ribut pada saat jam pelajaran. Yang ribut pada saat jam pelajaran termasuk disiplin. Tanggung jawab, saling menghormati atau lain disiplin. Ayo, jangan lupa semangat. Disiplin, tanggung jawab untuk saling menghormati. Ya, lanjut lagi. Jangan bermain HP saat jam pelajaran. Yo, kalau jangan main HP berarti masuk di bagian apa? Jawab. Oke, kalau yang cowok-cowoknya apa? Mandi. Menghormati. Yang perempuannya apa? Jawab. Kita ini kamu jawab. Lanjut. Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya termasuk Melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, berarti kalau jadwal apa melaksanakan piket sesuai jadwal tanggung jawab. So, lagi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Nilainya apa? Nilai keyakinannya? Apa? Disiplin. Kalau buang sampah termasuk disiplin atau tanggung jawab? Nah, tanggung jawab. Tidak diperbolehkan untuk duduk di atas meja. Tidak diperbolehkan duduk di atas meja. Disiplin. Apa? Disiplin. Tanggung jawab. Saling menghormati. Saling menghormati. Ya, silakan. Letakkanlah sepatu pada tempatnya. Letakkan sepatu. Tadi apa? Ya. Ini. Apa lagi? Merapikan baju saat masuk ke dalam kelas. Nah, rapikan baju termasuk silakan. Ya, sekarang yang putranya si siapa ya? Dimas Satisek. Silakan. Ya. Maju. Tidak boleh mengambil pulpen teman. Tidak boleh mengambil pulpen teman. Apa? Termasuk apa ya, Pak? Tanggung jawab. Tidak boleh memakai sepatu di kelas. Nah, tadi apa? Ya, disiplin.
boleh telat tiket. Atau bertanggung jawab Tidak memakai sepatu di dalam kelas. Bukalah sepatu jika ingin masuk di ruang kelas. Oke, terakhir. Tidak memakai sepatu di dalam kelas. Satu lagi ya, Ustaz. Tiket sesuai jadwal. Nah, jadi keyakinan kita tadi kan kita sudah meninjau peraturan atau kesepakatan kelas menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang dari nilai kebajikan itu ternyata ada beberapa nilai keyakinan yang ada di kelas 11.3. Ada berapa? Seluruh siswa perlu disiplin. Terus seluruh siswa kelas 11.3 bertanggung jawab. Yang terakhir, seluruh siswa kelas 11.3 harus saling menghargai. Setelah keyakinan dibuat, nah jadi setelah nanti keyakinan ini sudah dibentuk, sekarang kalian bisa meninjau ulang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah jadi itulah dan kelas yang ada di kelas 11.3. Semoga kalian bisa disiplin, bertanggung jawab dan saling menghormati sesuai dengan apa yang ada yang kalian yakini di sini, yang ada kalian masukan pendapat kalian. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menyampaikan atas keyakinan kelas 11.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhriyanti, rekan sejawat dari Ibu Nur Hasanah. Kali ini rekan saya berbagi materi konsep modul 1.4 budaya positif, yang mana dalam materi tersebut terdapat beberapa bentuk budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kita sebagai guru dapat menerapkan budaya positif, salah satunya adalah melakukan segitiga restitusi ketika murid ada kesalahan atau pelanggaran dengan langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang karena dapat menambah pengetahuan saya sebagai guru tentang budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik, rekan dari Ibu Nur Hasanah SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Setelah melihat pembelajaran mengenai keyakinan kelas, ini sangat luar biasa materi ini, dan murid-murid sangat antusias dan juga menjadikan mereka yakin bahwa
peraturan kelas itu bukan hanya sekedar peraturan, tetapi menjadi kesepakatan, dan kesepakatan menjadi keyakinan. Karena keyakinan ini dari nilai-nilai kebajikan yang sudah dipahami dan juga akan diterapkan bagi mereka selama berada di kelas 11-3, dan hal praktek baik ini juga perlu dibagikan kepada kami dan rekan-rekan guru yang lain di SMA Negeri 2 Samboja. Semoga bisa mempraktekkan juga di kelas-kelas yang lain, sehingga nilai-nilai keyakinan kelas ini menjadi lebih yakin di dalam diri mereka, terutama bagi guru khususnya dan juga murid tentunya, sehingga kelas akan berjalan lebih nyaman, tentram, dan bahagia. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udia Melia dari kelas 11-3. Kali ini saya mempelajari tentang keyakinan kelas yang berisi tentang disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Perasaan saya kali ini sangat senang karena dapat mempelajari hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Faisal Azari. Saya dari 11-3. Hari ini kami mempelajari nilai-nilai kebajikan dalam kelas. Yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Perasaan saya saat ini sangat senang karena saya dapat mempelajari hal-hal baru yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, yang mana yang pertama saya melakukan sesi berbagi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan tentang konsep modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, saya melakukan pembentukan keyakinan kelas 11-3 di SMA Negeri 2 Samboja yang telah disepakati guru dan murid. Hal ini untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.